Di video kemarin saat proyeksi dividen saham-saham transportasi khususnya kapal, ada saham kodenya Nelly yang secara laba sampai kuartal ketiga itu sangatlah signifikan. Nah, akan saya ulas di video kali ini bagaimana laporan keuangan dari Nelly sampai kuartal ketiga 2024. Apa yang membuat dia naiknya kencang? Nah, di laba kuartal ketiga akan saya ulas di video kali ini. Oke, check this out. Nelly atau Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. Secara profil perusahaan ini sudah IPO sejak 11 Oktober 2012. Jadi ada 11 tahun lah ya. 11 tahun. IPO-nya harga 168 dengan IPO amount 59 ya. Kondisi sekarang saat saya take tanggal 23 Januari itu harganya di 500 per lembar. Secara company background adalah PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia, bergerak di industri pengiriman. Oke, bisnis perusahaan dibagi menjadi dua, segmen charter dan segmen pengiriman dan rancang bangun. Oh, ada rancang bangun. Perusahaan melakukan kegiatan bisnis transportasi lautnya antara pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dengan menggunakan segala jenis kapal. Perusahaan juga memiliki jasa navigasi dan transportasi yang menyediakan pengangkutan manusia, hewan, barang, jasa transportasi gas, minyak bumi, dan yang melaksanakan transportasi gas dan minyak bumi dengan menggunakan kapal tanker, dan jasa charter laut yang menyediakan penyewaan kapal. Melalui anak perusahaannya PT Permata Barito Shipyard dan Engineering, perusahaan menawarkan pembenahan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal tunda, dan tongkang. Oke, jadi untuk perbaikan atau repair lah ya, reparasi dan pembangunan, build and repair ini pakai PT Permata Barito Shipyard atau anak perusahaannya. Oke, ini perusahaan ada 1, 2, 3, 4 anak perusahaan. Nah, ini pembuatan dan pemeliharaan dan perbaikan kapal ini di Banjarmasin. Terus ada lagi 2009 pelayaran anak perusahaan Pelayaran Hasco Henley Global, pelayaran dalam negeri dan luar negeri, jasa pelayaran, pengangkutan, jasa ini Jakarta Pusat. Oke, itu ya. Sampai saat saya take video ini, PI-nya berada di 4,95, let's say 5 lah ya. Terus PBV-nya di 1,65. Kalau berdasarkan harga wajarnya Stockbit ini di 1,1 triliun. Nah, ini sekarang 1,1. Jadi inilah harga wajarnya. Tapi kita akan ulas ya, labanya ini kok bisa sangat signifikan ya. Bahkan kuartal 1 itu 53 ya. Kuartal 1 53 M ini bahkan lebih tinggi dibandingkan 2 kuartal langsung dari tahun lalu. Nah, kita ulas ya laporan keuangannya mana tadi. Oke, ini kasnya ya, ini asetnya sendiri. Asetnya naik luar biasa, kasnya gede banget 53 M ya. 53 M padahal tahun lalu di akhir tahun lalu itu di 24. Jadi kenaikannya 100% ya. 100% lebih. Kalau kita cek 53 MT nominalnya itu berada di kondisi ada di deposito dengan nilai 53 M sendiri. Wow, jadi 33 ini 32 ini totalnya di deposito. Jadi ada senilai, bentar kita calculate dulu, 32 dibagi 53 kali 100, 60%-nya dalam bentuk deposito dengan imbal hasil 6 sampai 6,75. Gede juga ya, gede juga. Oke, kalau kita lihat di sini persediaannya ada 30 M, lumayan besar. Nah, ini liabilitas atau hutangnya, hutang usaha, hutang berbunga. Ada hutang bank jangka panjang itu 32 M dan sangat bisa sudah ke cover dengan depositonya. Jadi which is good dan aman ya, secara kesehatan perusahaan ini perusahaan yang bagus. Terus saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu mereka ada 452 M. Wow, gede banget ini. Gede banget, dan ini hal yang bagus banget ya menurut saya perusahaan ini. Secara keuangannya oke. Pendapatan 387. Nah, ini dari pendapatan aja mereka sudah naik signifikan ya.
387 kurangi 204, jadi kenaikannya 183 ya, hampir 100%. 89%, udah bagus banget ya. Beban pokoknya naik, make sense. Tapi di sini laba brutonya luar biasa ya, naiknya 100% lah. Beban usaha tidak naik signifikan, which is good. Penghasilan lainnya juga turunnya tipis. Penghasilan bunga mereka tipis turun. Oh enggak ya, turun 50%. Oke, kita cek ya dari pendapatan net nomor 17 perusahaan. Not nomor 17 kalau kita cek di perusahaan ini terlalu oke. Nah, ini pendapatannya sewa kapal itu 330 M. Luar biasa ya, sewa kapal. Sisanya itu jasa pemeliharaan dan perbaikan 56. Jadi bisa dikatakan dari total omsetnya ya 387, 330-nya sendiri itu dari sewa kapal atau senilai 85%. Pemeliharaan dan perbaikan ini juga 56M, naik ya, hampir 2 kali lipat, which is good juga, harus kita apresiasi. Dan penjualan yang lebih dari 10% ya, yaitu 70M dari PT Teknik Alum Service. Terus dari CV Lancar Maritim Jaya 45M, 26M dari PT Rifki dan Raisya Anursyah. Terus dari PT Lancar Jaya Energi 20M. Naik ya dibandingkan tahun lalu. Terus juga ada PT Singa Lautan Indonesia. Itu ya yang membuat kenaikan yang luar biasa. Beban paling besar itu di operasional perusahaan 79M. Beban kru hanya 18M, tidak signifikan, bahkan bisa dikatakan terendah ya. Dua terendah ya, bisa dikatakan seperti itu. Gaji dan tunjangan ya hanya 14M aja. Oke, kita kembali lagi ke atas. Mana tadi? Oke, kita kembali ke atas ke laporan laba rugi. Oke. Penghasilan bunga 600. Nah, ini turun ya. Penghasilan bunganya di note 20. Oke, ini penghasilan bunga 629. Tidak dijelaskan dari mana. Tidak ada ya. Tidak ada, cuman kalau kita lihat tadi nominalnya lumayan ya. 30-an. Kalau kita cek di pendapatan, tadi di kas ya, note nomor 5. Kita lihat di kasnya. Nah, ini kasnya sebelumnya hanya 6,8M. Harusnya ini beban bunga depositonya lebih tinggi ya. 32M loh dibandingkan tahun lalu. Terus kalau kita cek di sini pos laba rugi dan lain-lain tidak ada yang signifikan ya, entah itu dari keuntungan laba atau rugi selisih kurs, tidak ada di sini. Jadi ini murni keuntungan yang luar biasa dari Nelly-nya sendiri ya. Omsetnya tadi juga udah luar biasa. Nah, kalau kita lihat ya, arus kas dari penerimaan pelanggan aja udah 368M. 368M, sedangkan omsetnya ya 387. Jadi tipis-tipis, dan ini memang duit real. Duit real, pembayaran ke pemasok hanya 116M. It's why di arus kas dari aktivitas operasi dia naiknya luar biasa dibanding tahun lalu, 220M. Oke, arus kas aktivitas investasi mereka keluar 157M, digunakan untuk aset tetap, dan yang kedua ada pembayaran uang muka aset tetap ya, DP lah ya. Terus pendanaan mereka keluar 34M, jadi ada yang dibayarkan ya, tapi mereka juga ada yang diterima juga, yaitu 43M ya. Kita lihat ya, utang jangka panjang di note 12. Oh, baru nih berarti 32M ini baru. 43 totalnya ya. Di note 12 kita cek di sini. Oke, note 12 utang jangka panjang mereka. Nah, ini utang bank untuk jangka panjang 32M sendiri ya. Perusahaan Nelly Dwi Putri perubahan pinjaman 40M ya, ini jangka waktu 48 bulan sampai dengan 1 April. Nah, ini udah selesai. Terus pinjaman deposito bla bla bla, perjanjian ini udah selesai. Jumlah ini PT UOB perjanjian tanggal
tanggal 19 Maret 2019, 60 bulan atau 5 tahun, berarti baru selesai nanti 2024. Oke, suku bunganya tinggi banget 10% ya. 10% IOB Sekuritas, IOB Bank. Terus ini di PT Bank Panin. Nah, PT Bank Pan ini 5 Januari 2023 17 M. Tingkat suku bunganya 7,5%. Oke. 1 tahun. Hanya 1 tahun dah. Terus lewat PT Permata Barito Shipyard, anak perusahaan, ini ada 1M. Oke, 1M 12 bulan dengan imbal hasil bunga senilai 1% per tahunnya. Jadi masih oke. Ya udah itu aja sisa-sisanya. Oke, masih aman lah ya. Jadi itu kalau kita lihat arus kas lagi, pendanaan sudah. Jadi memang mereka dapat duit 43M baru. Which is masih oke lah ya, secara kas juga naiknya signifikan, dan ini perusahaan yang luar biasa ya kalau saya melihat ya, Nelly-nya sendiri. Kita lihat ya website dari Nelly. Nah, ini Nelly official. Oke, ini kayaknya deh. PT Pelayaran Dwi Putri Tbk. Kita cek dulu secara website perusahaan. Oh, bukan. Oke, PT Pelayaran Dwi Putri Tbk. Tidak ada di sini ya. Susah banget ya. Nelly saham. Tapi ini secara itu bagus banget sih perusahaannya. Perusahaannya bagus, sehat ya, saya melihat ya di sini ya. Perusahaan tercatat bisnis Nelly. Oke. Ya itulah ya. Bisa dicek lagi nanti sendirilah ya perusahaannya. Nelly seperti apa di websitenya. Cuman ini kalau saya melihat mereka masih tergantung banget dengan charter ya sewa kapalnya, which is 80% ya omset dari situ, dan kondisinya saat ini perusahaan masih bisa dikatakan murah dan labanya luar biasa. Terus kemarin juga kita cek dividennya, bagikan dividen interim yang naik signifikan dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu hanya 5 per lembar, sekarang 15. Jadi hal yang bagus. Potensi dividennya berapa di 2024 sudah saya bahas di video sebelumnya, jadi bisa ditonton. Jadi secara kesimpulan Nelly menurut saya bagus, memang tidak kenaikan laba tidak dikarenakan adanya something ya, something dalam artian jual aset atau jual kapal, tidak, memang dari omsetnya memang naik, dan hal yang bagus menurut saya Nelly. Bagaimana kedepannya boleh tulis di kolom komentar, dan jikalau ada hal yang kurang berkenan atau berbeda pendapat boleh juga ditulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat pembahasan kali ini. Nelly saham menurut saya masih worth it untuk dibeli, mungkin harga wajarnya di range 600 sampai 650. Oke, mungkin itu, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.